Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Jering akan mengajukan penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum bakal menyiapkan ahli bahasa guna menganalisis tudingan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Kuasa hukum Iwayan Gendoswardana akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya Igede Ari Astina alias Jering. Kemarin, drummer grup band Superman is Dead ini resmi ditahan di Mapolda Bali. Intinya adalah tetap menggunakan segala upaya hukum yang tersedia, termasuk mengajukan penangguhan penahanan, tapi kemudian selebihnya ya adalah berupaya untuk kemudian memenuhi proses-proses hukum sebaik-baiknya. Kuasa hukum Jering juga berencana mengajukan saksi ahli bahasa jika proses hukum kliennya terus berlanjut. Hal ini dilakukan untuk menguji kesahihan keterangan dari saksi ahli bahasa sebelumnya. Jering ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali. Sebelum polisi menetapkan sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa saksi ahli bahasa dan Jering. Suami Nora Alexandra dijerat pasal 4 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, Anjus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, langsung saja kita berbincang dengan Direskrim Sus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Trinugroho. Selamat siang, Pak Yuliar. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak, bagaimana proses pengajuan penangguhan dari Jering ini? Apakah sudah dikabulkan? Sampai saat ini belum kami terima, Mbak, untuk penangguhannya. Jadi belum dimasukkan berkasnya oleh pengacara ya? Belum, Mbak. Apa yang menjadi dasar pihak kepolisian ini menetapkan Jering sebagai tersangka? Mbak Deta, dapat saya jelaskan untuk dipahami dan ketahui oleh kita semua. Dalam kasus Jering, bahwasanya sudah 2 alat bukti yang cukup untuk Jering dipersangkakan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang pertama yaitu dari keterangan ahli bahasa, kemudian saksi dari 3 dokter termasuk salah satu ketua ID. Kemudian kita juga sudah mengambil untuk bukti elektronik. Di dalam bukti elektronik itu yang menyatakan bahwasannya ada subjek dan kontensnya itu yang menyatakan terkait dengan ujaran kebencian. Subjek dalam hal ini adalah satu lembaga atau organisasi ID. Sedangkan kontens ini yang menurut ahli bahasa yang mempunyai satu kompetensi ini memuat suatu ujaran kebencian terhadap profesi dokter. Dalam hal ini yang dinaungi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga dari postingan yang dilakukan oleh Jering ini banyak komentar-komentar yang negatif. Seperti kita ketahui terkait dengan postingan tanggal 13 yaitu kacung WHO, kemudian juga ID maupun rumah sakit yang mengadu domba haknya dengan rakyat. Di situ juga disampaikan bahwasanya Jering tetap akan menyerang Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian ada ikon babi di situ juga. Situ banyak satu tanggapan-tanggapan yang negatif dari para netizen. Termasuk juga kita merasa dibodohi, kemudian bubarkan ID, terus sok menjadi malaikat. Kemudian terkait dengan postingan tanggal 15 yang kontennya merupakan suatu ujaran kebencian menurut ahli bahasa, di situ bahwasanya disampaikan oleh Jering ada satu konspirasi busuk seolah-olah dokter banyak yang meninggal pada tahun ini. Sehingga di situ menimbulkan satu ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat terkait dengan COVID-19. Jadi saya sampaikan sekali lagi, menurut ahli bahasa kontennya itu membuat
suatu ujaran kebencian terhadap profesi dokter yang dinaungi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jadi Baik. konteksnya, Mbak, ini Baik. supaya diketahui kita bersama dan kita pahami bersama. Baik Pak Yuliar, dari sisi Jering sendiri mengatakan bahwa itu hanyalah upaya kritik, sehingga pihak tim kuasa hukum juga akan memanggil ahli bahasa. Bagaimana menurut Anda? Oh, silakan aja, itu hak yang diatur memang undang-undang. Silakan nanti pada saat di sidang pengadilan mengajukan terkait juga dengan ahli bahasa. Tetapi sekali lagi, Mbak, kita terkait dengan penyidikan ini, ahli bahasa sudah menyatakan bahwasanya muatan kontennya itu yang melanggar terkait dengan Undang-Undang ITE pasal 28, kemudian pasal kita juntukan 45A, kita juntukan juga dengan pasal 27. Baik. Gitu, Mbak Deta. Di sisi lain, Jering ini menolak beberapa hal terkait dengan COVID-19, salah satunya ada rapid test. Nah, bagaimana sikap dia selama mengikuti proses ini? Apakah juga patuh terhadap protokol kesehatan seperti rapid test dan menggunakan masker? Patuh, Mbak. Patuh. Karena memang SOP di kepolisian kita melaksanakan protokol itu dan dilaksanakan oleh Jering. Menggunakan masker dan kemudian dilaksanakan tes. Baik, setelah proses penahanan Jering, proses selanjutnya bagaimana Pak terkait dengan kasus ini? Kita seperti SOP biasa, Mbak, kita akan melakukan suatu percepatan berkas, kemudian kita kirimkan ke pihak kejaksaan. Tinggal kita menunggu petunjuk dari kejaksaan apakah sudah lengkap. Kalau belum lengkap akan dikembalikan ke kita dan tentunya kita akan melengkapi. Baik. Baik, Pak Yuliar, agar kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana cara untuk mengungkapkan kritik yang pantas agar tidak menyerempet menjadi kasus ujaran kebencian seperti ini, Pak? Untuk masyarakat sebelum nanti melepas atau mengenter atau kemudian memposting sesuatu, rangkaian huruf yang menjadi satu kalimat, satu kata, ikon dan sebagainya dibaca sebisa mungkin, dibaca berulang kali sebelum itu di-enter, dilepas ke publik. Jangan sampai nanti tanpa dibaca postingan-postingan tersebut akan memuat satu konten yang sekiranya bukan suatu kritikan tapi malah bersifat satu hujatan. Jadi kami sarankan untuk tetap dibaca sebelum dilepas dan harus bijak dan berpikiran cerdas dalam bermedia sosial. Baik, berarti harus lebih bijak dan mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial. Terima kasih Kombes Pol Yuliar Trinugroho sudah bergabung bersama kami di News Siang.